Film ini mengambil setting di abad ke-21, berawal dari sekelompok pakar arkeolog menemukan reruntuhan piramida di bawah lapisan es kutub utara, yang diduga itu adalah peninggalan Mesir kuno yang disebut kaum Aztec. Terdapat fosil tengkorak manusia dan makhluk tidak dikenal yang diyakini sebagai makhluk di luar planet bumi. Sekarang saatnya siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Kind of scorpion. Film berawal di benua Antartika pada tahun 1904. Di sebuah pangkalan penangkaran ikan paus, ada seorang pria yang sedang ketakutan seperti dikejar oleh sesuatu yang sangat menyeramkan yang mungkin belum pernah dia temui sebelumnya. Pria itu berhasil masuk ke dalam gedung peralatan. Terlihat ada sosok yang menggunakan alat canggih yang membuatnya tidak kasat mata dengan senjata di tangannya. Juga sebuah alat prototipe yang mampu mendeteksi sensor dari makhluk lain bersiap untuk menyerang. Kemudian dan inilah Alien versus Predator. Pangkalan astronomi milik perusahaan Wayland Industries di daerah Nebraska mendapatkan sebuah anomali aneh yang terdeteksi oleh satelit mereka. Yang berada di benua Antartika juga merupakan pangkalan yang ada di cerita awal film, diberi nama Sektor 14. Anehnya, anomali ini berupa bangunan menyerupai piramida yang luasnya ribuan mil dan 2000 kaki di bawah permukaan es. Scene berpindah di sebuah bukit es. Seorang wanita bernama Alexa Wood sedang melakukan pendakian ke atas bukit yang juga sebagai ahli astronomi dan arkeolog, sekaligus akan menjadi pemandu tim yang dibentuk oleh Wayland Industries setelah dia dihubungi oleh anak buah Wayland bernama Maxwell. Kita panggil saja Max, yang sudah berada di atas bukit es untuk menjemput Alexa. Karena ekspedisi ini sangat darurat, maka Alexa segera diberangkatkan ke pangkalan perusahaan Wayland. Seorang ahli arkeolog yang sedang melakukan ekspedisi di sebuah piramid di daerah Meksiko, dia menemukan sebuah tutup botol yang berusia ribuan tahun. Dia bernama Sebastian, yang diminta oleh atasannya menemukan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi Sebastian belum menemukan apapun, meminta waktu 1 bulan untuk melakukan ekspedisi selanjutnya. Tetapi atasannya akan mengirimkan tim lain untuk melanjutkan tugas Sebastian dan memutuskan kontrak dengannya. Max datang di waktu yang tepat, meminta Sebastian dan rekannya, kita panggil saja Dani, untuk bergabung di tim ekspedisi Wayland Industries. Your attention. Di sebuah kapal pesiar milik perusahaan Wayland yang sedang berangkat menuju benua Antartika. Di sana para ahli arkeolog dan juga para anggota militer berkumpul untuk diberikan pengarahan, dan tujuan sebenarnya mereka direkrut oleh pemilik perusahaan, yaitu Bapak Wayland itu sendiri. Beliau menjelaskan tentang anomali aneh yang tertangkap oleh satelit mereka. Garis merah yang terlihat menandakan dinding yang sangat padat, dan ketika dilakukan pemetaan dengan gambar 3 dimensi, membentuk sebuah bangunan berupa piramid yang sangat luas dan besar berada di bawah permukaan es berjarak 2000 kaki. I think your experts are right. Which one? Bangunan itu memiliki ratusan ruangan di setiap sudutnya. Mereka sudah meneliti bahwa benar itu adalah sebuah piramid yang sudah berada di sana berabad-abad tahun lamanya, dan belum diketahui siapa yang sudah membangunnya. Dicurigai bahwa budaya Mesir kuno lah yang sudah membangun piramida itu, yang terlihat dari ciri khas piramid itu sendiri. Sebastian pun beranggapan demikian. Bahkan ada 3 kebudayaan yang ikut dalam rancangan bangunan itu. Dan fakta yang sangat mengejutkan, piramida itu merupakan piramida pertama yang sudah dibangun di bumi oleh peradaban pertama. Salah satu dokter bernama Miller menanyakan, kenapa di Antartika bisa dibangun sebuah piramida yang dimana Antartika belum bisa terjamah oleh orang pada zaman dulu. Menurut penelitian dan wawasan yang Dani miliki, bahwa dahulu benua Antartika belum diselimuti oleh es. Jadi secara logika, manusia pada zaman dulu bisa menghuni daerah tersebut dan bisa saja membangun sebuah bangunan. Karena lokasi itu berada di kedalaman yang sangat dalam sekali, ekspedisi itu pun mengikut sertakan ahli pengeboran dan terbaik di dunia ke dasar bumi dengan waktu mengebor 7 hari. Yang dikhawatirkan Alexa adalah mereka belum siap untuk melakukan ekspedisi ini. Harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu karena melihat yang ikut serta adalah para ahli arkeolog yang mungkin belum terbiasa dengan keadaan dingin yang sangat ekstrim. Itulah alasan kenapa Alexa diminta untuk bergabung. Karena Wayland akan menjadikan Alexa sebagai pemimpin tim untuk memandu mereka. Karena Alexa sudah terbiasa berada di daerah yang sangat ekstrim dan mengetahui daerah itu. Yang ditakutkan
pikiran Alexa adalah jika mereka tersesat, tidak ada orang lain yang bisa segera memberikan bantuan. Karena daerah itu sangat jauh dari daerah yang bisa dijamah oleh manusia. Hal seperti itu sudah Wayland persiapkan dari awal, menggunakan satelitnya jika terjadi sesuatu yang mengharuskan meminta bantuan. Sebuah pesawat yang berada di antariksa yang merupakan sebuah pesawat milik para entitas asing yang disebut dengan Predator menandai titik ke piramida tersebut dan menembakkan plasma laser mengarah ke planet bumi. Gather round! Sementara itu, Alexa mempersiapkan tim dengan memberikan sebuah aturan saat mereka menjalankan ekspedisi. Jangan pergi sendirian, selalu menjaga komunikasi, dan jangan ada seorang pun yang sok pahlawan jika sesuatu yang membahayakan terjadi. Alexa meminta salah satu wanita militer, sebut saja Eis, untuk tidak memakai senjata, tetapi lebih yang bisa mengakibatkan hal di luar dugaan. Akhirnya tujuan yang dituju sudah berada di depan mata dengan menggunakan kendaraan khusus untuk mempercepat perjalanan. Karena tempat itu sudah tidak aktif dan ditinggalkan bertahun-tahun, tidak ada sumber cahaya yang berfungsi. Alexa menggunakan flare gun untuk melihat seberapa jauhkah lokasi pangkalan itu yang merupakan sebuah tempat pengolahan ikan paus, dan piramid tersebut letaknya berada tepat di bawah pangkalan itu. We'll use this place as a base camp. Max membagi dua tim untuk menyusuri tempat itu, sementara tim pengebor akan berjaga di daerah yang akan dijadikan titik pengeboran. Miller terpisah dari kawanan karena rasa ingin tahunya dengan apa yang sedang mereka cari. Memasuki gudang peralatan, Miller mengabadikan momen dengan memotret dirinya. Kemudian dikagetkan dengan sesuatu yang berada di kegelapan dan Alexa tiba-tiba berada di sana yang kembali membuat Miller paranoid. Mendengar sesuatu di balik gelapnya ruangan, memberitahu Alexa bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Saat diperiksa, ternyata hanya seekor penguin yang sedang nyasar. Careful, they bite. Hey! Over here! Over here! Sementara Sebastian di tempat lain menemukan sebuah lubang besar yang mungkin mengarah ke tempat yang sedang mereka tuju. Sebuah lubang aneh mungkin dibuat oleh alat yang berteknologi canggih, karena mustahil jika alat yang mereka miliki bisa mengebor sebesar dan seakurat itu. Jikapun bisa, akan memakan waktu yang cukup panjang. Lubang itu dibuat beberapa waktu sebelum mereka sampai di situ. Dan benar saja, saat Wayland mendeteksi ujung lubang itu yang mengarah ke tempat yang mereka cari. Untuk memastikan bahwa lubang itu menuju ke piramida, mereka akan menggunakan tali dan seluncur es. Bersamaan dengan itu, para predator bersiap dengan senjata mereka karena mengetahui manusia akan menuju ke tempat yang sama. Cuaca yang sangat ekstrim dan badai akan segera datang membuat peralatan terganggu, mengakibatkan tali yang dipakai Wayland terlepas. Jika terjatuh ke dalam lubang tanpa pengaman apapun, maka kecelakaan akan dialami dengan terbentur bongkahan es di dasar lubang itu. Tapi Alexa keburu menyelamatkan Wayland. Sementara di atas, sebuah pesawat Predator datang dengan tidak disadari oleh tim Connor yang sedang bersiap menghindari badai. Pesawat itu melepaskan 3 kapsul yang tentunya berisi Predator. Sesampainya di bawah dan menyalakan lampu, terkejutnya mereka melihat sesuatu yang sangat menakjubkan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebuah piramid raksasa dengan tekstur yang sangat presisi dan sangat rapi. Akhirnya apa yang mereka duga selama ini ternyata benar adanya. Seluruh tim segera menuju ke piramida. Beberapa pahatan di tembok yang menandakan sebuah makhluk asing yang tentu saja itu sebuah karya seni yang belum pernah dilihat oleh manusia dari beberapa abad. Salah satu anggota tidak sengaja menginjak tembok yang mengaktifkan sensor kunci di bawah bangunan piramida. Mungkin itu sebuah ruangan penjara yang ketika sesuatu terangkat, terlihat makhluk besar dengan sebuah kantung telur, di mana makhluk itu adalah Queen Alien yang sudah terbelenggu oleh rantai dan membeku. Kembali bangkit dari tidurnya selama berabad-abad. Kembali ke tim ekspedisi, Sebastian menemukan tulisan sang sekretar dari kaum Aztec yang bertuliskan hanya orang yang terpilih saja yang bisa masuk ke dalam sana.
Sementara di atas, anak buah Connor yang sedang berjaga didatangi sesuatu yang tidak terlihat seperti sedang mengintai mereka. Sebuah sensor menandai salah satu anggota dan langsung membunuhnya. Para anggota yang mendengar teriakan rekannya langsung bersiap. Namun, karena sosok itu tidak terlihat, dengan mudahnya makhluk itu membunuh semua anggota tim penjaga dengan alat canggihnya. Salah satu dari mereka bisa melarikan diri, sempat menembak ke arah sosok itu. Terlihatlah wujud aslinya, ternyata itu adalah predator. Mencoba melawan makhluk itu, kemudian dia dihajar sampai terhempas ke dalam lubang. Predator langsung mendeteksi keberadaan manusia lain yang mengarah ke suatu tempat rahasia dengan ditandai sensor berwarna biru. Sebuah tempat berisi penuh dengan fosil makhluk asing dan tulang belulang manusia. Tempat yang digunakan untuk persembahan, yang dimana manusia sebagai persembahannya. Mungkin untuk persembahan para dewa pada zaman itu. Fosil manusia yang terbaring di meja pengorbanan terlihat jika mereka melakukan itu dengan tidak ada paksaan, melainkan mereka ikhlas dengan yang dilakukan untuk sebuah kehormatan kepada dewa mereka. Begitu banyaknya fosil manusia terdahulu yang tersimpan di ruangan lain. Miller yang terkejut dengan sebuah fosil makhluk berusia ribuan tahun dan sudah mengering mirip dengan kalajengking. Tetapi sangat mustahil karena kalajengking tidak bisa hidup di daerah dan iklim yang sangat dingin. Looks like some kind of scorpion. Di tembok meja pengorbanan bertuliskan bahwa jika pengorbanan sudah dilakukan, maka sebuah perburuan sudah bisa dimulai. Ritual pengorbanan pada umumnya hanya diambil bagian dalam tubuh korbannya seperti jantung. Tetapi tengkorak ini sangatlah aneh. Tulang rusuk bagian depan korbannya hancur seperti sesuatu yang memaksa keluar. Sementara itu, Ratu Alien mengeluarkan telurnya satu persatu yang mengarah ke suatu tempat. Dan ditemukan juga ruangan lain yang berada di bawah ruang pengorbanan. What have you found, Max? It's a Di sisi lain, anak buah Connor yang tadi terhempas ke dalam lubang dibunuh oleh ketiga predator yang juga sudah berada di bawah untuk mendatangi kru lainnya. Danny, Ace, dan tim 1 akan berjaga di ruangan itu, sementara yang lain akan pergi ke ruangan yang berada di bawah ruang pengorbanan. Mereka menemukan sebuah artefak kalender milik suku Aztec yang memiliki sebuah kunci kombinasi untuk membuka sesuatu. Sebastian menerjemahkan di tiap sisi yang ternyata tiap sisi itu menandakan bulan, tahun, dan hari. Sebastian mencocokkan kunci itu dengan hari, tanggal, dan tahun di masa sekarang, bertepatan dengan saat terakhir kali kunci itu tertutup, yaitu dengan genap di angka 10, tanggal 10, dan bulan 10, tahun 2004. Itu berarti sudah hampir kurang lebih 1000 tahun. Ternyata perkiraan Sebastian sangat benar dengan mencocokkan tanggal saat itu. Terbukalah sesuatu berisi senjata canggih yang tidak dimiliki oleh manusia di zaman itu. Mungkin itu senjata milik para predator pemburu. Akhirnya mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dengan penemuan itu, maka misi ekspedisi akan dihentikan dan dilanjutkan esok hari. Dengan tidak tahu menahu, Max dan anak buahnya segera mengambil barang itu. Sebastian menyarankan jangan pernah mengambil dari sesuatu yang belum diketahui. Tetapi nasi sudah jadi bubur, tinggal ditambah ayam suwir dan bumbu mesiu biar lebih nikmat. Membuat para ketiga predator segera bergegas mendatangi mereka untuk mengambil senjatanya tersebut. Disusul dengan bergeraknya bagian piramida yang membuka ruangan dan menutup pintu di tiap sudutnya. Bersamaan dengan itu, keluar beberapa telur alien di setiap meja pengorbanan. Mungkin telur yang dikeluarkan oleh Ratu Alien tadi mengarah ke ruangan pengorbanan. Ketika Danny dan kru lain akan memeriksa, telur itu bereaksi seperti tunas bunga yang mekar. Di dalamnya terdapat alien xenomorph keluar dari dalam telur, membuat Danny dan Ace teringat bahwa ruangan itu adalah ruangan pengorbanan, sehingga para xenomorph mengarah ke bagian wajah manusia. Kini tersisa tim Alexa dan Sebastian yang bersiap dengan persenjataan mereka karena mendengar teriakan kru lain di ruang pengorbanan. Siapa tahu sesuatu yang mengerikan terjadi. Ace yang masih hidup melihat xenomorph yang menempel di wajah tiap kru yang ada di ruangan pengorbanan. Kemudian dia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya sedang memaksa keluar, yang ternyata tubuh manusia digunakan sebagai inang alien. Ketiga predator yang terdiri dari Scar, Celtic, dan Chopper memeriksa alat yang tersimpan di dalam tempat rahasia sudah dibawa oleh Max dan kawan-kawan. Celtic predator memerintahkan Scar untuk mengejar tim Max, sementara dia dan Chopper akan menuju ke tempat lain mencari alien.
Di sebuah tembok bertuliskan bahwa manusia pada zaman dulu memuja dewa yang belum mereka ketahui dewa yang seperti apa. Maka dari itu, kaum Aztec rela mengorbankan diri demi menghormati sang dewa tersebut. Tidak lama kemudian, salah satu anak buah Max tertangkap oleh sebuah kali kawat sehingga mereka bersiap dengan ancaman yang akan datang. Benar saja, Scar Predator berada di sana dengan membunuh beberapa anak buah Max. Tidak lama kemudian, tembok-tembok piramid kembali bergerak membuat mereka harus menghindari gesekan dari bangunan. The pyramid's shifting again! Membuat mereka terpisah satu sama lain dan terjebak di masing-masing ruangan. Miller dan Datuk terjebak di sebuah ruangan yang mirip seperti ruangan persiapan bertarung. Sementara Max, Alexa, Wayland, dan Sebastian terjebak di ruangan lain. Connor yang terjebak di sebuah ruangan sempit yang sangat gelap dan dia diserang oleh makhluk lain. Menurut perhitungan Sebastian tentang teori kalender suku Aztec yang menggunakan kelipatan 10, maka bangunan piramid akan bergerak setiap 10 menit sekali. Dan teorinya pun terbukti. Setiap 10 menit bangunan piramid akan bergerak membentuk pola acak seperti membangun sebuah labirin. Membingungkan siapa saja yang sudah masuk ke sana dan harus berusaha mencari jalan keluar. Saat Miller dan Datuk menyusuri tempat yang sangat sempit, Datuk sempat terhenti karena melihat senjata milik Connor yang dipenuhi dengan lendir. Kemudian lantai yang dipijaknya terbuka sehingga membuat dia terperangkap di ruangan lain. Tidak lama kemudian, beberapa makhluk menyeramkan yang ternyata itu adalah alien xenomorph dewasa bersiap untuk menghabisinya. Dan disitulah akhir hidup si Datuk. Begitupun Miller yang langsung diserang oleh alien. Kembali ke tim Alexa yang masih menelusuri tempat itu untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba, kondisi Wayland yang semakin memburuk karena memang sejak pertama mereka tiba di tempat itu, keadaan Wayland sedang tidak baik-baik saja. Disusul dengan sensor dari Predator yang sudah berada di sana. Melihat senjata milik mereka, namun Wayland tetap bersikeras untuk membawa penemuannya itu meskipun sangat beresiko. Chopper Predator langsung menjalankan aksinya menyerang Max dengan perangkap kawat penghancur benda apapun. Kini giliran Celtic menyerang mereka dan tentu saja dengan tidak ada kesulitan apapun, bisa dengan mudahnya membunuh Max dengan tombak jilong. Alexa yang mencoba mengambil senjata pun dihajar oleh Chopper yang sedang memakai item conceal sehingga tidak bisa terlihat. Ketika akan menebaskan senjatanya ke Alexa, kemudian Xenomorph berhasil membunuh Chopper saat itu juga dengan serangan andalannya yaitu dengan lidah mematikan. Melihat rekannya sudah terbunuh, Celtic langsung berfokus kepada Xenomorph bersiap ke mode bertarung. Adu skill antara mereka terjadi dengan disaksikan oleh Alexa, Sebastian, dan Wayland. Membuat mereka terkesima, bingung, dan terkejut melihat pertarungan antara dua alien yang sangat tangguh, yang dimana itu kesempatan mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Pertarungan yang alot masih berlangsung karena sama-sama tangguh. Celtic berhasil memotong ekor Xenomorph, tetapi karena darah alien itu bisa meleburkan apapun, membuat senjata Celtic tidak bisa digunakan lagi. Celtic yang begitu tangguh bisa membuat Xenomorph tidak bisa berkutik, tetapi alien itu tidak kehabisan akal, menyemburkan darah dari ekornya sehingga mengenai armor Celtic. Dan kesempatan itu digunakannya untuk bersembunyi, mengendap-endap dan menyerang dari arah belakang. Celtic yang menyadari itu langsung menyerang dengan menggunakan jerat kawat, membuat si alien tidak bisa bergerak dan terhempas ke ruangan bawah yang dipenuhi oleh tengkorak manusia. Karena mengetahui alien itu sudah tidak bisa bergerak, Celtic langsung mengikutinya melancarkan serangan terakhirnya. Darah alien itu membuat kawat melepuh yang tidak disadari oleh Celtic. Dengan begitu, alien Xenomorph pun langsung menyerang Celtic dan berhasil membunuhnya. Stop. I've got to stop. Scar Predator berhasil menemukan mereka di saat keadaan Wayland semakin memburuk karena penyakitnya. Tetapi di detik-detik terakhirnya, Wayland meminta mereka segera pergi sementara dirinya akan menahan Scar sebisa mungkin. Scar mendeteksi bahwa mangsanya itu hanya makhluk lemah berpenyakit yang akan tewas. Scar tidak mempedulikan Wayland, hanya berfokus kepada senjata yang dibawa oleh Alexa. Dengan tidak ingin pengejarannya terhenti oleh Wayland yang sengaja mengalihkannya menggunakan alat medik berisi gas, Scar pun langsung menghabisi Wayland. Wait!
Setelah 10 menit, piramid kembali bereaksi dan menutup jalan keluar, sehingga mengharuskan Alexa dan Sebastian berusaha keluar dari sana, dengan Sebastian yang hampir saja terjepit oleh tembok yang segera menutup dan terkena oleh senjata Scar. Berhasil masuk ke dalam ruangan lain yang tidak ada jalan keluar, harus menunggu 10 menit mendatang saat piramid kembali bergerak dan membuka sebuah jalan untuk keluar. Sementara di sisi lain, Scar berhasil membunuh 2 alien yang berada di sana. Alexa dan Sebastian melihat dari sisi tembok terbuka ke ruangan Scar, melihat sosok makhluk yang sangat menyeramkan sedang melakukan ritual menandai diri dengan darah korbannya, menandakan bahwa Scar adalah prajurit petarung terakhir yang tangguh. Kemudian teori yang dilakukan Predator sangat masuk akal jika dihubungkan dengan cerita yang ada di tiap tembok piramid. Di peradaban sebelum manusia, mereka sudah mendatangi bumi untuk berburu alien, menandakan bahwa mereka sudah siap menjadi prajurit sejati. Senjata yang mereka bawa saat ini adalah sebagai ujian bahwa para prajurit harus mengambilnya sendiri untuk melakukan perburuan. Sebastian mulai menerjemahkan sejarah yang terukir di tiap tembok bahwa ribuan tahun yang lalu, Predator menemukan sebuah planet yaitu bumi, menemukan spesies baru yang sangat rentan dan belum mengenal teknologi yaitu manusia. Manusia di zaman itu menjadikan Predator sebagai dewa yang disembah karena sudah mengajarkan banyak hal dan melatih manusia untuk menjadi makhluk yang sempurna. Predator akan datang kembali setiap 100 tahun untuk berburu dan melatih dirinya sebagai prajurit petarung, menggunakan manusia sebagai inang mangsa mereka yaitu alien Xenomorph, membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan tanda prajurit sejati. Tetapi jika sang prajurit sudah kalah, maka mereka harus memusnahkan seluruh alien tanpa tersisa. Kemudian berulang seperti itu dengan menjadikan manusia sebagai inang makhluk yang mereka bawa. Ibarat manusia itu sebagai benih bagi alien untuk berkembang biak, dan ekspedisi itu adalah sebagai tanda bahwa perburuan sudah dimulai dengan sengaja menunjukkan piramid agar terdeteksi oleh satelit di bumi. Without us, there could be no hunt. Dad, Not if we said Karena tidak ada jalan keluar, Alexa berencana memberikan senjata yang sedang dicari oleh Predator agar mereka bisa terbebas. Alexa sangat yakin Predator akan melepaskan jika dia menyerahkan senjatanya, karena saat ini mereka hanya berada di tengah-tengah perburuan dan manusia bukan salah satu mangsa Predator. Seperti pepatah mengatakan, musuh dari musuhku adalah temanku. Mereka pun segera mencari keberadaan Scar, tetapi para alien keburu menemukan mereka, otomatis mereka pun kabur melewati jembatan yang sudah runtuh. Alexa yang tidak sempat mencapai seberang hampir terjatuh jika Sebastian tidak sempat menolongnya. Kemudian salah satu alien membawa Sebastian. Akhirnya Alexa bisa bertemu dengan Predator dengan perasaan takut akan dibunuh. Tetapi Alexa segera memberikan senjatanya. Untung saja Predator itu paham dengan yang dilakukan oleh Alexa. Tiba-tiba alien datang langsung menyerang Predator. Alexa berhasil membunuh alien itu menggunakan tombak Predator. Dengan sangat tidak diduga, para alien bermunculan. Scar langsung menembak alien-alien itu menggunakan senjata yang sudah diberikan Alexa tadi. Sebuah senjata yang dipasangkan di bahu mereka berupa pistol plasma dengan sinar laser dengan penanda target. Beberapa alien berhasil dimusnahkan, tetapi Ratu Alien Xenomorph keburu memanggil kawanannya. you hit me. I was bitch. Karena dengan keberanian Alexa berhasil membunuh salah satu alien, Scar Predator menunjukkan sesuatu, yaitu bahwa darah alien yang bisa melelehkan benda apapun ternyata tidak terdampak kepada alien itu sendiri. Maka dari itu, Scar membuatkan senjata dan tameng dari kepala alien agar nantinya bisa menghindari dari darah alien itu sendiri. Itu tandanya Predator dan manusia akan bergabung memburu para alien dan Ratu Xenomorph. Di tempat penjara Ratu Alien Xenomorph, para kawanan alien dengan sengaja melukai sang ratu agar besi dan rantai yang membelenggunya bisa meleleh sehingga ratu bisa terbebas dari belenggunya dan segera mencari lawannya. Scar dan Alexa memasuki tempat yang dipenuhi banyak telur Xenomorph yang siap menetas. Dia melihat beberapa orang yang sudah dijadikan inang oleh alien untuk pembiakan dan juga Sebastian yang masih tersadar. Meminta Alexa untuk segera menolongnya. Maksud Sebastian adalah Alexa harus membunuhnya agar alien yang sudah berada di dalam tubuhnya tidak bisa keluar dan menyerang Alexa. Dengan sangat berat hati, Alexa membunuh Sebastian saat itu juga. Karena terlalu banyak telur yang akan menetas, Scar mengaktifkan bom waktu untuk memusnahkan semua telur dan seluruh piramid.
Mereka berhasil menuju seluncur es dan akan segera pergi keluar. Tetapi Scar diserang oleh alien dan beberapa kelompok alien sudah berada di sana. Alexa berhasil menembak alien yang hampir membunuh Scar. Selancar es pun bergerak dan mereka segera menaiki selancar. Bom waktu sudah meledak dan memusnahkan tempat itu. Alexa dan Scar berhasil selamat dari ledakan. Scar menunjukkan wajah aslinya, meminta Alexa untuk bersedia menandai dirinya oleh darah alien karena sudah berjuang bersama memusnahkan semua alien. Saat selesai membuat tanda di wajah Alexa, kemudian... Dan ya, sang ratu alien ternyata masih hidup. Beberapa serangan yang dilakukan Scar berhasil melukai Xenomorph, tetapi serangannya terhenti dan sang ratu berhasil menyerang balik Scar menggunakan ekornya. Alexa pun tidak mau tinggal diam, berusaha menyerang Xenomorph dan berhasil menusuknya, membuat sang ratu tumbang untuk sesaat. Kejar-kejaran terjadi antara Alexa dan ratu alien, membawanya ke bawah toren air terjebak di sana karena di sisi belakang merupakan sebuah jurang. Mungkin Alexa akan berakhir di situ, tetapi Scar datang dengan menusuk kepala sang ratu. Alexa pun bisa keluar dan mempunyai sebuah ide dengan mengaitkan rantai yang masih terpasang di tubuh si ratu untuk dikaitkan ke toren yang akan terjatuh, yang nantinya akan menarik si ratu ke dasar laut es dengan dibantu oleh Scar. Karena toren itu masih terikat, otomatis tidak jadi jatuh ke bawah. Dengan kesempatan itu, sang ratu berhasil menusuk Scar dengan ekornya. Alexa mencoba menggunakan skop untuk membuat tiang penyangga rantai toren bisa terlepas, sehingga bisa menjatuhkan toren ke dasar lautan dan berhasil melenyapkan sang ratu Xenomorph untuk selamanya. Tetapi Scar harus menjadi korban. Tidak lama kemudian, para predator datang membawa jasad Scar ke dalam pesawat. Sang pemimpin predator melihat tanda yang berada di wajah Alexa, menandakan bahwa dia adalah prajurit sekutu yang sudah membantu melenyapkan alien, memberikan senjatanya sebagai tanda penghormatan. Di scene terakhir pesawat tadi yang membawa jasad Scar, tiba-tiba keluarlah bayi alien Xenomorph dari dalam tubuh Scar, yang dimana itu terjadi saat adegan Scar diserang oleh salah satu penanam benih Xenomorph dan film pun selesai. Gimana kawan-kawan, filmnya? Seru? Masih ada kelanjutan film Predator dan Alien 2 lain yang nanti akan kita rangkum ya. Saya undur pamit, sampai bertemu di konten selanjutnya. Wassalam.